Nama-nama alam dan tingkatannya menurut ahli tasawuf. Selama ini mungkin kita pernah mendengar tentang nama-nama alam yang mungkin masih asing bagi kita, seperti alam al-mulk, alam nasut, alam jabarut, alam lahut, dan lain-lain. Di sini kami akan menjabarkannya untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan keimanan untuk kita semua. 1. Alam al-mulk. Alam al-mulk adalah istilah untuk suatu alam yang tingkat kedekatannya dengan aspek Allah adalah yang paling rendah. Dalam wujudnya, terbagi menjadi dua, yaitu, yang tertangkap oleh indera jasad dan yang goib, dalam arti tidak tertangkap atau terukur, bagi indera jasad. Jadi karena keterbatasan indera jasad kita, ada wujud yang sebetulnya bukan penghuni alam-alam yang lebih tinggi dari alam mulk, tetapi juga tidak tertangkap kemampuan indera jasad. Yang terukur oleh indera jasad contohnya tubuh atau jasad manusia, jasad hewan, jasad tumbuhan. Penghuni alam mulk yang tidak terukur oleh indera jasad contohnya adalah para jin dengan segala kehidupannya. Jin dengan segala kehidupannya bisa dimengerti oleh indera-indera malakut, indera-indera an-naf, atau jiwa. Manusia adalah satu-satunya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki potensi menyatukan ketiga penghuni tertinggi dari alam jabarut, alam malakut, dan alam mulk dalam dirinya. Bahkan, untuk itu Allah menambahkan perangkat kolbi, hati, yang dapat melintas ke alam malakut sekaligus alam mulk. Jadi kolbi, atau hati, adalah bagian dari diri kita yang dapat kita gunakan dengan seizin Allah sebagai penciptanya untuk memahami kejadian-kejadian alam malakut maupun menjembataninya dengan indera jasad kita. Ketiga penghuni alam tersebut dalam diri kita, ruh atau nafahruh, an-naf atau jiwa dan aspek jasad kita, plus kolbu, hendaknya kita optimalkan sesuai hukum alamnya masing-masing, agar pengabdian atau ubudiyah kita kepada Allah Rabbul Alamin bisa sesuai seperti Dia. 2. Alam nasut atau sifat suci. Alam nasut ialah alam yang terlihat oleh mata zohir kita ini. Alam jasmani, yang isinya manusia, hewan, pohon-pohon, asalnya dari unsur air, kejadiannya dari nafsu sawiyah, atau bening, keluarnya dari mata, wataknya bisa melihat, ilmunya pada tingkat syariat, akalnya hasab atau mencari. Dan orang yang ilmu pengetahuannya masih di alam nasut ini biasanya orang tersebut hatinya masih lalai atau masih tidur. Ilmu pengetahuannya masih didapatkan dari orang lain, orang awam, bukan bersumber dari dirinya sendiri, ibaratnya sebuah bak air, ianya berisi air, kalau diisi saja tetapi kalau tidak diisi, ia akan kosong dan kering, dan orang pada tingkatan ini pada umumnya mudah sekali dihasut, hidupnya hanya mengikuti pada pandangan umum saja, tidak mempunyai pegangan dan prinsip sendiri. 3. Alam jabarut. Alam jabarut ialah, yaitu alam yang tidak terlihat oleh mata zahir kita disebut juga alam rohani, isinya, jin, setan, dan bangsa siluman asalnya dari unsur api, kejadiannya dari nafsu amarah panas, keluarnya dari telinga, wataknya bisa mendengar, ilmunya tingkat torikat, akalnya atau patuh melakukannya. Orang ilmu pengetahuannya sudah masuk pada tingkatan alam jabarut, pada umumnya orang tersebut dikatakan jadab karena dia sudah dapat melihat dua alam, yaitu alam nyata dan alam tidak nyata, sehingga kelakuannya orang tersebut itu agak sedikit aneh, tidak umum dengan orang lain. Dan biasanya orang tersebut hatinya hidup. Dia bisa melihat dan mendengar sesuatu yang sifatnya goib, walaupun masih tahapan tipuan. Artinya, apa yang dia lihat atau didengar tidak semua benar, kadang bisa tertipu dengan bentuk visual yang menyesatkan.
Sehingga orang yang masuk alam Jabarut harus hati-hati dan waspada, jangan sampai terpedaya, dan menjadi sibuk lalu lupa dengan tujuan hidup yang sebenarnya. Dia sudah mempunyai ilmu, ilmunya pengetahuannya didapatkan belajar dari orang lain dan juga didapatkannya dari pengalaman dirinya sendiri, atau petunjuk dari Allah. 4. Alam malakut. Alam malakut ialah disebut juga alam para malaikat. Dalam pandangan ahli tasawuf disebut alam kolbi, atau hati. Penghuninya adalah para malaikat, asalnya dari unsur angin, kejadiannya dari nafsu mutmainah atau tenang, keluarnya dari hidung, wataknya bisa mencium, ilmunya tingkat hakikat, artinya orang itu sudah betul-betul pasrah atau tawakal, mengikuti kehendak yang mengatur saja, karena ia sudah merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang ilmu pengetahuannya sudah mencapai alam malakut, maka ia akan bisa melihat suatu alam yang mana penghuninya adalah para malaikat yang serba putih yang sedang berdiri, ruku, sujud, dan duduk memuji Allah dan melihat para malaikat tawaf di Baitul Makmur. Dan orang yang mencapai tingkat ini hatinya dipenuhi oleh nur atau cahaya, sehingga di kehidupannya nampak tenang dan tentram. 5. Alam lahut. Alam lahut, latain atau ahadiyah. Lahut berasal dari kata al-ilah atau ketuhanan, lahut adalah bening dan pribadi Tuhan. Alam lahut terkadang disebut pula alam petik terbalik izah atau alam keagungan, sebagai bagian dari nama-nama, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merupakan alkoholik atau pencipta, dalam kaitannya dengan dunia dan akhirat dan sebagai Tuhan pribadi atau sebagai pribadi, yang mendengarkan permohonan, yang mematikan, yang menghidupkan, yang memberi penghidupan, yang mencipta, yang menerima tobat. Adapun alam lahut itu adalah martabat latain, artinya, tidak ada pernyataan, maka dinamakan alam lahut itu adalah asma, zat artinya isma, zat Allah Ta'ala. Zat yang belum bernama Allah, hanya dengan bernama zat ahadiyah. Alam lahut ini adalah tingkatan alam yang paling tinggi. Itulah sebabnya malaikat Jibril pun tak mampu sampai kepada alam lahut ini. Sewaktu malaikat Jibril mengantarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu malam Isra Miraj, maka Jibril hanya dapat mengantarkan hanya sampai Sidratul Muntaha saja, dan Jibril berkata, "Ya Muhammad, seandainya aku melangkah naik satu langkah saja maka tubuhku akan hangus terbakar." Jadi pada lapisan terakhir itu maka Rasulullah naik seorang diri saja untuk bertemu pada rohnya. 6. Alam goibi. Alam goibi ialah istilah untuk alam kolbin salim, hati yang selamat, isinya arwah-arwah para nabi, para sahabat, para wali, dan orang-orang soleh. Ilmunya tingkat marifat, akalnya falsafah, menjadi dalang, artinya orang tersebut mencapai pangkat insan kamil, manusia yang sempurna, atau manusia sejati. Manusia adalah satu-satunya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki potensi menyatukan ketiga penghuni tertinggi dari alam Jabarut, alam malakut dan alam mulk dalam dirinya. Bahkan, untuk itu Allah menambahkan perangkat kolbi, hati, yang dapat melintas ke alam malakut sekaligus alam mulk. Jadi kolbi atau hati, adalah bagian dari diri kita yang dapat kita gunakan dengan seizin Allah sebagai penciptanya, untuk memahami kejadian-kejadian alam malakut maupun menjembataninya dengan indera jasad kita. Ketiga penghuni alam tersebut dalam diri kita, ruh atau an-naf atau jiwa, dan aspek jasad kita, plus kolbi, hendaknya kita optimalkan sesuai hukum alamnya masing-masing, agar pengabdian atau ubudiyah kita kepada Allah Rabbul Alamin bisa sesuai seperti yang Dia
Sedangkan alam malakut adalah suatu alam yang tingkat kedekatan lebih rendah dari alam jabarut, namun masih lebih tinggi dari alam mulk. Baik alam jabarut maupun alam malakut, keduanya adalah realitas atau wujud yang tidak dapat ditangkap oleh indera jasadiah kita. Indera jasad biasanya hanya bisa menangkap sesuatu yang terukur secara jasad, sedang alam jabarut dan alam malakut memiliki ukuran melampaui ukuran jasad. 7. Alam jabarut, alam malakut, dan alam mulk. Alam jabarut adalah alam yang paling dekat dengan aspek-aspek ketuhanan. Penghuni alam jabarut adalah sesuatu yang bukan Allah dalam aspek ahadiyah, melainkan derivasi dari aspek ahadiyah yang tertinggi selain apapun yang ada. Misal penghuni alam ini adalah nafkah ruh atau tiupan ruh Allah yang mampu menghidupkan jasad ruh Al-Quds. 1. Roh jasadi yang berinteraksi dengan alam mulki. 2. Roh rohani yang berinteraksi dengan alam malakut. 3. Roh sultani yang berinteraksi dengan alam jabarut. 4. Roh Al-Quds yang berinteraksi dengan alam lahut. 1. Syadar, yaitu lapisan hati terluar, banyak berhubungan dengan syaitan dan nafsu dunia. Dekat dengan alam mulk, atau dalam bahasa psikologi disebut alam pikiran sadar. 2. Kolbu, lapisan hati yang lebih dalam, ibarat pintu, pembatas antara dia dan Allah, pembatas antara urusan dunia dan urusan akhirat. Sering disebut RAS, Reticular Activation System, sebuah critical area antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Dekat dengan istilah alam malakut, pertemuan antara alam jasad dan alam ruh. 3. Fuad, lapisan hati yang paling dalam. Wilayah hati yang pertama kali mendapatkan cahaya lewat ruh ilahi. Cahayanya bisa keluar menerangi jasad jika kolbunya bersih. Hati yang juga membentuk karakter dari luar atas kebiasaan yang rutin, disebut juga sebagai alam pikiran bawah sadar. Dekat dengan istilah alam jabarut, berawal dari alam ruh. 4. Baitullah jiwa, bukan bagian dari manusia, tapi ada di dalam jiwa manusia. Berada pada wilayah hati paling dalam. Tempat bersemayamnya ruh, pusat perputaran tawaf hati manusia. Tidak ditemukan istilah psikologi yang cukup pantas untuk alam ini. Dalam ilmu tasawuf mungkin cocok disebut sebagai alam lahut. Di dalam mengkaji perjalanan pengembaraan diri, dari tidak sadar kepada kesadaran akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mendapat suatu gambaran perihal tajalian Maha Pencipta dari satu alam tingkatan atau martabat ke alam tingkatan atau martabat lainnya melalui tahapan berikut. 1. Ahadah, alam lahut, martabat zat. 2. Wahdah, alam jabarut, martabat sifat. 3. Wahdiyah, alam wahdiyah, martabat asma. 4. Alam roh, alam malakut, martabat afal. 5. Alam misal, alam kandungan bapa. 6. Alam ajsan, alam kandungan ibu. 7. Alam insan, dunia ini atau syahadah. 8. Alam sogir. Alam sogir adalah alam yang kecil, istilah bagi diri kita atau jasad kita. Alam sogir ini adalah manifestasi dari alam kabir atau wujud kecil dari gambaran alam semesta ini, maka apa-apa saja yang ada di alam semesta ini adalah juga terkandung di alam sogir, atau badan kita ini. 9. Alam kabir. Alam kabir adalah keseluruhan alam semesta ini, alam yang besar arti kabir itu adalah besar. Jadi istilah alam kabir adalah alam yang besar yaitu seluruh alam semesta yang nampak dan bisa kita saksikan dengan mata kita. 10. Alam ruh.
Alam ruh, yaitu alam goib, yang tidak dapat dilihat dengan mata zahir. Alam ruh adalah suatu tempat di mana Allah dahulu menciptakan semua ruh-ruh manusia dan semua ruh-ruh kita dulu berkumpul dan bertempat tinggal di sini menunggu giliran untuk ditiupkan Allah ke dalam rahim ibu kita sewaktu usia kandungan 40 hari. Dan menetap dalam rahim ibu selama 9 bulan 10 hari untuk selanjutnya lahir ke dunia ini. 11. Alam mitsal atau alam mitos. Alam mitsal ini adalah istilah dalam kandungan ayah, yaitu masih dalam sulbi seorang ayah kita, yaitu berupa nutfah atau air mani dalam sulbi seorang laki-laki sebelum ditumpahkan ke dalam rahim seorang wanita sewaktu berjima. 12. Alam ajsam. Alam ajsam inilah istilah dalam kandungan ibu. Setelah nutfah memancar dari sulbi ayah kita melalui zakar pada saat berzina dengan ibu kita dan nutfah air mani berpindah dari alam mitsal kepada alam ajsam dalam rahim ibu. Di alam ajsam inilah Allah memproses bentuk kejadian manusia sampai sempurna selama 9 bulan 10 hari, dan setelah itu lahirlah ke dunia ini sebagai insan kamil atau bayi yang suci, menuju alam insan. 13. Alam insan atau sifat manusia. Alam insan adalah alam kita sekarang ini. Alam manusia ini tempat kita tinggal sekarang atau disebut juga alam syahadah. Maka setelah seorang bayi selama Allah menciptakan di rahim ibu atau alam ajsam, selanjutnya lahir ke dunia ini yang disebutkan dengan nama alam insan ini. Demikianlah keterangan tentang nama-nama alam dan tingkatannya. Sebahagian alam tersebut sudah pernah kita lalui dan sebagian lagi ada yang belum pernah kita lalui. Alam yang sudah pernah dilalui bagi manusia adalah alam ruh, alam mitsal, alam ajsam, dan alam insan. Lalu sebahagian lagi seperti alam malakut, alam jabarut, alam lahut ini hanya dapat dicapai oleh orang-orang yang sudah bermarifah kepada Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalam.